Lalu kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif dari Forum News Network. Media Kernel ini sebuah lembaga penelitian Big Data mempublikasikan sebuah temuan yang cukup menarik, yakni banyak akun-akun yang berterafiliasi dengan polisi menjadi influencer pilkada. Ini saya kira fenomena yang menarik nih. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, itu temuan kernel media itu cukup menarik ya itu. Saya tahu beberapa foundernya itu teman-teman wartawan itu. Jadi big datanya menunjukkan. Anda kaget nggak dengan data semacam itu? Enggak lah, saya enggak ya? Saya nggak kaget dan bukan cuma saya nggak kaget, anak STM juga nggak kaget. Karena dulu sama kan, akun anak STM kan terafiliasi dengan polisi waktu itu kan. Jadi kita hanya meneruskan cara yang dangkal. Itu artinya nggak ada regenerasi di dalam influencer. Masa itu juga? Kan mestinya ada cara lain untuk bikin supaya orang lupa sebentar tentang kerjaan intelijen yang menghubungkan akun anak STM waktu demo di MPR dengan isinya tuh yang dianggap isinya di drive oleh aparat. Nah itu juga hal yang sama berlaku sekarang. Jadi nggak ada pembinaan kalau pakai bahasa. Tidak ada pembinaan dan tidak ada regenerasi. Ya, tidak ada regenerasi itu. Jadi yang diwariskan adalah keburukan dari sosial media sebenarnya. Ya, ini kan ada beberapa hal yang menurut saya tidak tepat ya. Harusnya kan bagaimanapun sebagai aparat polisi itu melepaskan diri dari diskursus apakah pilkada mau lanjut atau tidak. Harus kudunya kan begitu ya. Kemudian tidak mereka dalam sini yang mendukung harus pilkada jalan terus kan. Jadi ini lucunya nih, aparat kok ikut kompetisi kan dia mestinya mengawasi apa yang akan dilakukan gitu. Nah sekarang kan kalau ternyata terkait akun-akun itu dengan aktivitas petugas keamanan atau polisi yang ditemukan, itu artinya ada calon dari kepolisian yang hendak di backup oleh sistem medsos itu kan. Dan itu bisa mudah sekali nanti riset menunjukkan hubungan antara calon A dengan akun B dan isinya yang berhubungan dengan perintah C gitu kan. Kan algoritmanya gampang dibaca. Dan memang data pilkada menunjukkan begitu banyak polisi aktif yang kemudian mencalonkan atau yang purnawirawan yang ikut di dalam kompetisi pilkada. Kan itu datanya banyak tuh. Jadi terlihat lagi bahwa kekuasaan tidak imparsial, tidak ingin jadi pengawas atau lebih memilih menjadi pemain daripada pengawas. Dan orang juga kemudian bisa menghubung-hubungkan karena bagaimanapun yang punya gawe dalam hal ini Menteri Dalam Negeri gitu kebetulan juga mantan Kapolri kan jadinya panjang spekulasinya macam-macam. Ya analisisnya jadi panjang. Analisisnya jadi panjang jadi sehingga orang anggap ini polisi mana yang sedang di backup oleh akun-akun yang terkait dengan kepentingan polisi itu, polisi Tito atau polisi BIN. Jadi memori kita kembali di 2019 ketika situasi politik memperlihatkan intervensi polisi di dalam urusan politik. Jadi nggak salah kalau orang menganggap bahwa keaktifan dalam politik hari ini hanya bisa diukur melalui atau dengan membaca bahasa tubuh dari Menteri Dalam Negeri, bahasa tubuh dari Kepala BIN, sehingga orang nggak tahu lagi loh yang bersaing itu partai politik atau polisi itu atau institusi polisi resmi atau nggak resmi. Kan ini ngaconya di situ. Saya kira polisi perlu memberi klarifikasi ini atas temuan big data yang dipublish oleh kernel ya. Tapi di luar itu kita lupakanlah soal itu. Tapi kita bicara soal pilkada. Ini kan sampai sekarang kelihatannya kan masih tetap dalam posisi pemerintah pilkada lanjut terus. Meskipun suara, saya kira hampir semua civil society menyuarakan itu. Bahkan beberapa orang yang kita kenal sebagai pendukung pemerintah posisinya juga sama tuh, Bung Rocky. Ya ada pembalikan pikiran yang bagus karena masyarakat sipil balik pada akal sehat. Beberapa
tokoh yang tadinya bermukim di istana juga mengucapkan hal yang sama, yaitu mengkritik pemerintah karena memaksakan pilkada. Dan terlihat bahwa pemaksaan itu nggak ada dasarnya tuh. Kan selalu dianggap bahwa ini adalah tugas kami sebagai penyelenggara pilkada untuk membela hak rakyat memperoleh pemimpin. Karena kedaulatan rakyat menuntut ada kepemimpinan baru, mesti ada pergantian. Loh, rakyat juga yang menuntut supaya pilkada dibatalkan. Itu juga ada kedaulatan rakyat. Jadi rakyat minta pilkada dibatalkan. Nah, pemerintah klaim enggak, rakyat ingin agar supaya ini dilanjutkan. Mana ada rakyat yang ngomong begitu? Yang ada partai-partai. Konstituen kita waktu disurvei menginginkan pilkada itu ditunda, dan keinginan itu dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Jadi pemerintah mestinya dengar kedaulatan rakyat yang diucapkan hari ini, bukan yang ada di konstitusi itu. Karena itu normatif betul yang di konstitusi. Berarti rakyat nggak boleh mengucapkan sesuatu kecuali melalui pemerintah. Justru salah. Justru pemerintah nggak boleh mengandalkan istilah kedaulatan rakyat tanpa dia minta rakyat untuk mengucapkan lebih dahulu. Survei, LBH, LSM, segala macam itu sama-sama bersama dengan NU dan Muhammadiyah adalah kumpulan kedaulatan rakyat yang meminta supaya pilkada ditunda. Saya dengerin wawancara, talk show, radio maupun televisi, wakil-wakil rakyat itu, wakil-wakil masyarakat sipil justru meminta untuk tidak dilanjutkan. Jadi kalau dibilang partai yang menginginkan, itu elit partai yang menginginkan, bukan konstituennya. Kalau ada yang beralasan bahwa kalau sampai ditunda berarti kita merampas kedaulatan hak rakyat yang untuk menentukan pemimpinnya, bagaimana argumen itu menurut Anda? Rakyat juga bilang ya, demi kesehatan kami ingin agar supaya hak kami ditunda. Kan itu pikiran rakyat juga begitu. Ya, dan selama ini ternyata kan kalau kita lihat juga praktek-prakteknya sebenarnya rakyat itu juga menjadi stempel saja kan, karena calon itu relatif sudah ditentukan oleh para kartel politik. Bahkan ada yang didorong untuk menjadi kota kosong kan, misalnya seperti kasus di Medan, di Surabaya, rencananya kan seperti itu kan, di Solo maksud saya. Yes, itu dasarnya kenapa rakyat menganggap tunda aja. Karena kami juga belum memberitahu siapa pilihan kami, kalian partai udah tentukan kan. Jadi rakyat tahu bahwa hak dia itu sebetulnya nggak ada, hak dia cuma ada di hari hanya. Hak dia untuk menentukan, untuk menapis, itu tidak diberikan. Jadi tetap ini satu paket dengan upaya pemerintah untuk membuat ekonomi seolah-olah bergerak. Karena ada pilkada, kan selalu argumennya begitu, akan menggerakkan ekonomi. Padahal sebetulnya yang ingin menggerakkan ekonomi itu adalah mereka yang menanam modal pada kandidat-kandidat ini. Nah itu curangnya di situ. Kalau kemarin Anda berkaitan dengan masalah ekonomi rakyat ya, kita membaca hasil dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa sudah sepertiga rakyat kita kekurangan makan. Dalam situasi seperti ini kan sebenarnya ada prioritas-prioritas lain yang harusnya yang lebih diutamakan oleh pemerintah. Betul, kalau sepertiga itu kira-kira sepertiga dari 270, kira-kira 90 juta rakyat kekurangan makan. Begitu ada pilkada, siapa yang akan menahan mereka untuk pergi beramai-ramai mencari bansos, mencari nasi bungkus, mencari uang 50.000 rupiah tuh. Jadi orang yang kekurangan makan itu dia akan ingkari seluruh protokol COVID demi perutnya dulu, karena itu konsep hidup begitu tuh. Basic needs itu ada di perut, bukan ada di kepala tuh. Nah ini yang sebetulnya pemerintah mesti udah malu karena Bank Dunia tegur, kalian bilang protokol COVID bisa ditegakkan. Bagaimana mungkin ada 90 juta orang yang akan mondar-mandir dari satu TPS atau dari satu panggung kampanye, ruang kampanye walaupun terbatas, dia pindah ke tempat yang lain. Katakanlah dibatasi 20 orang di panggung yang satu tuh. Oke, dia datang 20 orang di situ. Terus panggung yang lain ada 20 orang lagi pindah ke situ. Dia pindah aja. Karena tadi basic needs-nya terganggu, dan itu 90 juta orang, sepertiga dari 270 juta orang kekurangan makan. Jadi dia akan cari makan duluan tuh. Dia nggak peduli mau partai ini ngomong program, dia partai ini berkoalisi dengan partai mana di bawah. Jadi pemburukan juga pada ide pemasyarakatan
politik demokratis. Karena pemilu, rakyat yang memilih, dia nggak peduli dengan program, karena dia dalam keadaan lapar. Ini soalnya yang nggak masuk di kepala yang sempit dari kekuasaan. Iya. Jadi kalau kita kembali review dari depan tadi, bahwa ada temuan banyak akun-akun polisi yang mendorong terus pilkada, dan kemudian ngototnya pemerintah untuk melakukan pilkada, kelihatannya apapun kritik dari publik, mereka akan jalan terus. Ya, itu udah jadi rumus untuk mempertahankan kekuasaan, dan rumus itu akan dilawan oleh rakyat. Saya bikin dugaan yang agak pesimis, dan pesimisme itu justru ingin saya tunjukkan sejak sekarang, bahwa riot atau kerusuhan itu adalah potensi terbesar di dalam pilkada. Dan begitu ada riot, kalau riotnya itu dalam keadaan kita nggak krisis, itu nggak ada soal. Tapi ini riot ketika kita ada dalam keadaan krisis. Jadi kerusuhan ketika kita ada dalam keadaan krisis ekonomi dan dalam keadaan krisis psikologi karena terlalu stres menghadapi COVID. Nah, dua krisis itu, psikologi dan sosiologi, itu yang akan mewarnai hari-hari pertama pilkada nanti yang sudah dimulai sekarang. Iya. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Yap. Sampai jumpa. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Senyum terus. Kami senyum. Istana Manyun. Oke, Ers.